Bapak dan Ibu guru selamat datang di pelatihan upskilling dan reskilling proses pemesinan CNC dengan CAD/CAM. CNC adalah singkatan dari Computer Numerical Control, yang merupakan teknologi pengendalian mesin menggunakan komputer untuk mengatur pergerakan dan operasi mesin perkakas seperti penggilingan, bor, pemotongan, dan pembentukan material. Apa yang dimaksud proses pemesinan CNC dengan CAD/CAM? Proses ini mengacu pada penggunaan perangkat lunak CAD, Computer Aided Design, dan CAM, Computer Aided Manufacturing, dalam proses pembuatan bagian atau produk menggunakan mesin CNC. Keuntungan menggunakan software pemrograman CAM adalah 1. Fitur canggih, 2. Kemudahan penggunaan, 3. Dukungan material yang luas, 4. Optimasi waktu siklus. MasterCam menawarkan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga memungkinkan operator mesin dengan berbagai tingkat pengalaman untuk membuat program CNC dengan cepat dan efisien. MasterCam mendukung berbagai jenis material termasuk logam, plastik, kayu, dan keramik. Ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan berbagai macam bagian dengan berbagai kebutuhan produk. Terdapat berbagai jenis mesin CNC yang berbeda, masing-masing dirancang untuk tujuan dan aplikasi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis mesin CNC yang umum digunakan. 1. Mesin CNC milling. 2. Mesin CNC turning. 3. Mesin CNC router. 4. Mesin CNC plasma cutting. 5. Mesin CNC laser cutting dan sebagainya. Berikut adalah proses kegiatan Project-Based Learning pada pelatihan upskilling proses pemesinan CNC dengan CAD/CAM pada pembuatan mesin CNC laser cutting angkatan pertama, yang dimulai tanggal 15 Februari sampai 13 Maret 2024. Penyampaian materi oleh instruktur dan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi MasterCam, kemudian peserta memahami dan melakukan setiap fungsi perintah program terutama pemahaman gambar kerja toolpad, dan proses pembuatan G-code simulasi. Proses pembuatan alat, tooling, dapat bervariasi tergantung pada jenis alat yang akan dibuat dan metode manufaktur yang digunakan. Namun, secara umum, berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pembuatan alat. Perencanaan dan desain. Langkah pertama dalam pembuatan alat adalah merencanakan dan mendesain alat sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Ini melibatkan identifikasi fungsi alat, pemilihan material yang sesuai, dan pembuatan desain teknis menggunakan perangkat lunak CAD, Computer Aided Design. Pembuatan prototipe. Kadang-kadang, pembuatan prototipe fisik dari alat dapat membantu dalam evaluasi desain dan verifikasi fungsionalitas sebelum produksi massal dimulai. Prototipe ini dapat dibuat menggunakan teknologi CNC atau metode manufaktur lainnya. Pemilihan material. Setelah desain selesai, langkah berikutnya adalah memilih material yang tepat untuk pembuatan alat. Material yang umum digunakan untuk pembuatan alat termasuk aluminium, stainless, teflon dan logam lainnya yang memiliki kekuatan dan ketahanan aus yang sesuai. Pembuatan bagian-bagian alat. Bagian-bagian alat kemudian diproduksi menggunakan berbagai teknik manufaktur seperti pembubutan, fries, pengeboran. Mesin CNC sering digunakan dalam pembuatan bagian-bagian ini untuk memastikan akurasi dan konsistensi dimensi. Pemasangan dan perakitan. Setelah bagian-bagian alat selesai diproduksi dan diproses, mereka kemudian dirakit bersama untuk membentuk alat yang lengkap. Pemasangan ini mungkin melibatkan penggunaan baut, mur, atau metode penyambungan lainnya tergantung pada desain alat. Alat yang sudah dibuat kemudian diuji untuk memastikan bahwa mereka berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Proses pembuatan alat membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang desain, material, dan teknik manufaktur. Dengan melalui langkah-langkah ini dengan hati-hati, alat yang berkualitas tinggi dan fungsional dapat diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manufaktur atau industri lainnya.
Membuat front body dan back body, langkah yang dilakukan adalah, persiapan mesin fries vertikal, sesuaikan benda kerja dengan kapasitas mesin, cekam benda kerja menggunakan 2 ragum, setting kesejajaran benda kerja. Lakukan pengefriesan sesuai dengan ukuran gambar kerja, dan mengebor lubang sesuai gambar kerja dengan ukuran metrik 5x 0,8, pada satu sisi atas untuk dudukan meja CNC laser cutting serta melakukan pengetapan ukuran metrik 5x 0,8. Berikutnya langkah penggunaan mesin CNC pemrograman, membuat program pada mesin CNC Enco untuk pekerjaan pengeboran dan contour pada back body dan front body untuk dudukan motor penggerak persiapan tool 1. Center grill 2. Drilling 4,2, 8,5, 10,5. End mill diameter 16 mm, proses kerja pada mesin CNC adalah penentuan nomor tool, setting benda kerja, menginput program. Simulasi program, mengedit sebelum dieksekusi, tekan circle start untuk mengeksekusi program. Program selesai. Pembuatan support dengan material teflon ukuran 60x 60 uraian pengerjaan melakukan pengefriesan tepi sisi 1 rata dan sisi 2, 3 dan 4. Cekam benda kerja awal dan ukur sesuai gambar yang akan dipotong. Selanjutnya di pocket bagian tengah di mesin CNC dengan diameter 35 mm dan 40 mm sampai berbentuk lubang yang tembus dan pengeboran diameter 5 mm dan benda kerja dilepas dari ragum. Pembuatan Z-buffer pada mesin CNC material aluminium 160x 100 mm. Langkah pemrograman membuat contour sesuai ukuran, memilih tool path contour dan center bore, mentransfer program pada mesin CNC dan melakukan setting titik 0 di mesin CNC. Proses pembuatan pocket. Kedua diameter 25. Pembuatan Z upper body dengan material aluminium ukuran 120x 120 uraian pengerjaan melakukan pengefriesan tepi sisi 1 rata dan sisi 2, 3 dan 4. Proses pengeboran dilakukan menggunakan center drill sedalam 1 mm untuk metrik diameter 5 mm ulir dikali pitch 0,8. Pengeboran dilakukan dengan mata bor 4,2, 8,5 dan 10,5. Selanjutnya pengerjaan program pocket menggunakan end mill diameter 20 dan pembuatan ulir dilakukan secara manual dengan hand tape. Sedangkan proses pembuatan Z bottom body hampir sama dengan Z upper body, yang membedakan adalah diameter lubang bor, sedangkan pengerjaan X buffer yang membedakan pembuatan pengeboran bawah plat diperlukan mesin fries konvensional. Pembuatan Y-buffer dengan material aluminium ukuran 200x 150 mm dilakukan perataan sisi kiri dan kanan benda kerja. Berikutnya pembuatan program di Mastercam dan memasukkan program ke mesin CNC untuk center drill pada 15 titik pengeboran. Kemudian melakukan pengeboran dengan diameter 6, 5, 8,5 mm dengan kedalaman 13 mm. Selanjutnya pengerjaan right stand dan left stand dengan ukuran 190x 350x 12 mm, kemudian meratakan keempat sisi dari plat. Supaya mendapatkan siku terhadap semua sisi, kemudian gambar pola menggunakan mal yang sudah ditentukan, kemudian melakukan pemotongan dengan gergaji supaya pemakanan feeding terhadap benda kerja tidak terlalu banyak. Selanjutnya melakukan center drill dan pengeboran pada permukaan 12 titik lubang dan 1 buah pocket. Berikutnya pada tahap finishing dilakukan 2 sisi contour dengan menggunakan klam penjepit. Setelah part komponen sudah terselesaikan, setiap kelompok sekarang masuk ke dalam proses assembly penggabungan atau perakitan mesin CNC laser cutting. Bapak Ibu guru hebat, selamat menonton dan menikmati. Mesin CNC laser adalah alat yang menggunakan sinar laser untuk memotong, mengukir, atau menandai berbagai material, termasuk logam, plastik, kertas, kayu, kain, dan banyak lagi. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari mesin CNC laser. Pemotongan. Salah satu fungsi utama mesin CNC laser adalah memotong material dengan menggunakan sinar laser yang sangat kuat dan presisi tinggi.
Mesin ini dapat melakukan pemotongan pada berbagai ketebalan material dengan akurasi yang tinggi, menciptakan tepi yang rapi dan tanpa debu. Pengukiran, pengraving mesin CNC laser juga digunakan untuk mengukir permukaan material dengan menggunakan sinar laser yang diarahkan ke permukaan bahan. Ini memungkinkan untuk menciptakan detail yang halus dan kompleks dalam desain pada berbagai material. Penandaan, marking mesin CNC laser dapat digunakan untuk menandai permukaan material dengan menggunakan sinar laser untuk menghasilkan tanda atau kode. Ini sering digunakan dalam industri untuk penandaan bagian, penandaan kode QR, penandaan tanggal, dan banyak lagi. Pembakaran, etching pembakaran adalah proses yang lebih dalam daripada pengukiran, di mana laser digunakan untuk menghilangkan material dari permukaan bahan dengan memanaskan dan menguapkan sebagian dari material tersebut. Ini sering digunakan untuk membuat gambar atau teks yang lebih dalam dan tahan lama. Perforasi, perforation mesin CNC laser juga dapat digunakan untuk membuat lubang atau perforasi pada material, baik untuk tujuan dekoratif maupun fungsional. Ini memungkinkan pembuatan pola lubang yang kompleks dan presisi pada berbagai jenis material. Pengelasan, welding mesin CNC laser dengan kemampuan yang sesuai juga dapat digunakan untuk proses pengelasan. Sinar laser yang diarahkan dengan tepat dapat melelehkan dan menyatukan material bersama-sama, menciptakan sambungan yang kuat dan tahan lama. Pemotongan dengan 3D cutting. Beberapa mesin CNC laser juga dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan pemotongan pada objek 3 dimensi, memungkinkan pembuatan struktur yang kompleks dan detail. Dengan berbagai fungsi ini, mesin CNC laser menjadi alat yang sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk manufaktur, industri otomotif, industri perhiasan, seni dan kerajinan, dan banyak lagi. Selamat Bapak dan Ibu guru hebat telah selesai mengamati pelatihan upskilling dan reskilling proses pemesinan CNC dengan KETKM.